Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanita Safrinanda, NRP 5026231088. Di sini saya akan mempresentasikan terkait eh, proyek dari PPPL kelas B pada proyek PLN Mobile. Di sini dalam proyek kali ini saya bertanggung jawab pada tiga fitur, yaitu fitur reward yang mana mencakup voucher, tukar, dan juga riwayat. Nah, sedangkan fitur lain dikerjakan oleh anggota tim yang lain. Nah, selama proses pengerjaan dari proyek ini, terdapat beberapa pengalaman yang menurut saya cukup menarik dan juga membantu membentuk pemahaman mengenai bagaimana pengembangan perangkat lunak itu berjalan dalam tim, baik pada aspek teknis maupun pada aspek proses pengerjaan. Nah, pengalaman pertama yang paling eh, berkesan bagi saya terkait sisi teamworknya dan juga koordinasi antara eh, fitur-fitur yang berbeda. Karena dari fitur reward ini sendiri, yaitu fitur voucher, tukar, dan riwayat ini, itu juga bergantung pada aktivitas dari tim yang lain, akses dari fitur yang lain, dan juga proses integrasi ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Nah, dalam praktiknya juga, koordinasi ini tidak hanya ketika pembagian tugas saja, tetapi pada kesepakatan teknis. Misalnya, adanya format data yang diperlukan antar fitur, lalu juga aturan kapan poin ini bertambah atau berkurang, lalu bagaimana lewat ini dicatat supaya konsisten. Nah, dari tahap ini juga terlihat bahwa pengembangan tim ini tidak cukup ketika menyelesaikan bagian masing-masing, tetapi juga perlu adanya penyelarasan data dan juga alur sistem supaya semua fitur ini bisa berjalan baik ketika semua fitur itu digabungkan. Lalu pengalaman berikutnya terkait eh, adanya workflow GitHub dalam kerjasama tim. Nah, ketika proses pengembangan di sini, kami mempelajari bagaimana penggunaan Bench untuk pemisahan fitur dan juga adanya melakukan pull secara rutin dan juga commit message-nya jelas. Selain itu juga kami mempelajari bagaimana cara mengurangi risiko terjadinya konflik. Misalnya dengan menghindari perubahan file yang bersifat shared tanpa adanya koordinasi, lalu juga menjaga scope itu tetap jelas, dan juga kami juga menyepakati adanya struktur folder dan juga penanaman file yang sama antar fitur. Nah, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan versi dari dan kolaborasi itu juga jadi bagian yang penting dari adanya software engineering dan juga bukan sekadar aktivitas tambahan. Nah, selanjutnya juga dari sisi permasalahan teknologi, di mana beberapa kendala yang sering muncul itu justru dari hal-hal yang kecil namun ternyata berdampak besar, seperti adanya perbedaan penamaan dan juga dari front end dan juga back end, lalu tipe data yang kurang konsisten dan juga validasi yang belum lengkap. Nah, selain itu juga pada framework yang digunakan, kami juga perlu menyesuaikan dari pola struktur proyek, lalu pemisahan logik, dan pengelolaan staging UI, dan juga cara bagaimana backend itu bekerja. Nah, dari sini juga terlihat bahwa pentingnya memahami framework bukan hanya memahami sintaks, dan juga memahami adanya arsitektur dan juga kebiasaan implementasi supaya sistem itu bisa berjalan dengan lebih stabil dan juga mudah dilakukan perawatan depannya. Nah, pengalaman lain yang juga cukup berkesan itu terkait menghubungkan antara UI UX dengan source code di mana beberapa flow itu tampak terlihat sederhana di prototipe Figma ternyata sebenarnya membutuhkan beberapa lapis logik yang ada di implementasi source code-nya.
Nah, contoh yang mungkin paling jelas bagi saya sendiri adalah fitur tukar poin, di mana dari sisi prototype itu hanya terlihat adanya pilih reward, lalu pilih bertukar, dan juga eh, reward itu berhasil ditukarkan. Nah, tapi ketika di source code itu perlu dipastikan apakah poin pengguna itu sudah mencukupi, lalu apakah poin itu sudah dikurangi dengan benar, dan juga apakah sistem itu bisa menghasilkan kode penukaran yang valid ketika dimasukkan kepada fitur masukan token. Lalu juga adanya riwayat transaksi yang sudah tercatat dengan baik dan benar. Nah, hal serupa juga saya amati dari fitur riwayat, di mana tampilan dari Figma-nya hanya ada daftar aktivitas. Tapi ketika saya implementasikan pada source code, saya juga perlu memastikan apakah riwayat ini sudah benar dengan riwayat transaksi yang sebenarnya terjadi. Dan juga apakah riwayat ini bisa menjadi catatan yang rapi dan juga konsisten untuk transparansi dari pengguna aplikasi ini sendiri. Lalu selain itu, saya juga mendapat pengalaman pada hal testing karena dari fitur reward ini, dan perlu berkaitan dengan ada nilai yang mana pengujian ini perlu dilakukan secara lebih ketat, karena pengujian itu tidak hanya mencakup dari kondisi ideal, tapi juga perlu melakukan pengujian pada case-case di mana seperti poin yang tidak cukup, untuk ketika pengguna menekan tombol bergerak, dan juga ketika data yang tidak muncul karena responsnya kosong, ataupun terkait riwayatnya itu tidak sinkron ketika setelah dilakukan integrasi. Nah, yang pengalaman terakhir itu terkait saya memahami pentingnya dokumentasi dan juga manajemen waktu, karena proyek ini dikerjakan secara tim dan banyaknya fitur yang saling berkaitan. Dokumentasi dokumentasi itu seperti aturan dari poin dan bagaimana struktur data itu eh, bisa membantu adanya miskomunikasi dan bisa mempercepat debugging. Lalu juga karena waktu pengerjaan dari proyek ini terbatas, kami perlu menentukan prioritas pengerjaan mana yang perlu dilakukan di awal. Sehingga di sini kami memprioritas pada alur-alur inti, kemudian setelah alur inti itu bisa berjalan dengan baik, baru dilakukan perapihan UI, UX, dan juga optimasi dan penanganan error. Nah, selanjutnya terkait hambatan yang ditemui ketika proses pengerjaan proyek ini dan solusi bagaimana kami menerapkannya. Khususnya dari diri saya sendiri, yaitu pada reward, tukar, dan juga riwayat. Dari hambatan yang mungkin cukup signifikan itu berasal dari alur proses yang ada di Figma itu masih kasar dan belum dirincikan, di mana step di Figma itu cuma menampilkan tampilan dan urutan layar, tapi belum menjelaskan banyak kondisi yang diperlukan. Misal, ketika melakukan tukar poin, lalu poin yang dimiliki oleh pengguna itu tidak mencukupi, bagaimana status yang sudah ditukar, lalu bagaimana apa yang akan terjadi, lalu juga eh, setelah melakukan redeem itu tampilan apa yang sebaiknya ditampilkan, itu belum cukup menjelaskan yang ada di Figma. Nah, solusi yang kami lakukan itu adalah kami membuat eh, beberapa proses yang lebih detail, dengan misal menentukan adanya precondition, postcondition, dan juga terkait skenario gagal. Nah, juga selain itu kami juga menambahkan case-case yang eksplisit pada implementasi, misal terkait validasi poin, pembatasan aksi yang berulang, dan juga pemberian pesan error yang jelas terkait ketika poin itu ternyata tidak mencukupi.
Nah, setelah ditemukan celah juga alur yang disesuaikan tuh bisa secara iteratif supaya bisa lebih realistis dan juga konsisten dengan code yang akan dibuat. Nah, hambatan berikutnya itu terkait integrasi antar fitur dan juga ketidakkonsistenan struktur data karena fitur yang lain itu kan dikerjakan oleh anggota tim yang berbeda. Kadang terjadi perbedaan penanaman file atau format datanya itu juga tidak sama satu sama lain dan kadang juga menyebabkan hal itu tidak jadi menjadi tidak sinkron. Nah, solusinya adalah kami coba menyepakati terkait data-data yang ada, lalu menambahkan validasi dan juga handling, serta melakukan testing integrasi berulang supaya perubahan dari fitur lain itu tidak mempengaruhi fitur yang lainnya. Nah, hambatan lain juga terkait validasi logik dari transaksi reward ini, di mana eh, tantangannya adalah ketika saya perlu memastikan sistem itu tidak mengizinkan kondisi tidak valid seperti poin menjadi negatif, lalu adanya penukaran yang tercatat secara dua kali, ataupun kode penukarannya tidak unik sehingga tidak bisa dilakukan penukaran. Nah, solusinya adalah saya menerapkan validasi dan juga menjaga urutan prosesnya itu bisa lebih konsisten. Misal seperti validasi, lalu pengulangan poin, generate code, dan kemudian pencatatan riwayat. Dari sisi UI, risiko supaya si ganda 8 itu juga dikurangi. Misal membatasi tombol saat proses itu berjalan. Nah, hambatan selanjutnya juga adanya sinkronisasi dari reward ini sendiri dengan required, di mana pada beberapa kondisi awalnya poin di reward ini eh, berubah namun riwayat itu belum terupdate sesuai dengan perubahan yang ada di reward. Nah, solusi yang diterapkan itu adalah menjadikan riwayat sebagai catatan ketika perubahan poin dan juga melakukan penyegaran data setelah transaksi itu berhasil supaya keduanya itu bisa berjalan secara konsisten. Lalu juga hambatan pada adanya konflik merge pada GitHub di awal pengembangan karena pengembangan dilakukan secara paralel dan antar tim juga belum begitu memahami terkait merge ini. Akhirnya solusi yang kami lakukan adalah melakukan sinkronisasi bench secara rutin, lalu juga melakukan commit yang kecil namun sering, lalu mengurangi perubahan pada file yang shared tanpa koordinasi dan lebih sering melakukan pengujian ulang setelah merge antar fitur yang ada. Lalu selanjutnya terkait uh, sequence diagram di sini saya akan membahas sequence diagram pada fitur tukar poin. Nah, pada fitur tukar poin ini sendiri saya menggunakan beberapa controller dan juga data yaitu voucher controller, tukar poin controller, pengguna controller, beri token controller, lalu data voucher, tukar poin, pengguna, dan beri token. Nah, di mana alurnya di sini adalah klik menu atau tab reward, lalu akan mengirim request ke control request yaitu get reward, lalu akan memanggil metode call reward dan ketika di mana metode call load reward ini adalah menampilkan data voucher dengan limit 3. Lalu setelah itu juga ketika memilih dari item tertentu akan memanggil get tukar ID di mana di sini akan mengambil detail reward sesuai ID-nya dan setelah detail itu ditampilkan bisa menekan tombol iya
tombol tukar dan akan ada pop-up untuk ya atau tidak. Nah, ketika pengguna menekan tombol ya, sistem akan melakukan validasi yaitu mengecek jumlah poin pengguna. Jika poin tercukupi, maka akan dilanjutkan pada update poin dan juga melakukan generate kode sebagai output penukaran poin ini. Lalu menampilkan halaman tukar itu bisa berhasil. Lalu di diagram juga di sini saya menampilkan adanya alternatif ketika poin ini tidak mencukupi, di mana sistem tidak akan melanjutkan update maupun generate, tapi akan menampilkan tukar gagal, di mana pengguna bisa kembali ke halaman daftar tepat. Nah, secara umum, jika dibandingkan dengan final sequence dan final code-nya, objek dan juga flow utama dari sequence diagram awal dan final itu mungkin bisa dikatakan kurang lebih sama, di mana perbedaan yang terjadi itu pada detail penamaan metode. Nah, pada pembuatan sequence awal, penamaan metode ini saya mengikuti dengan konsep Java, yaitu satu nama metode dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Contohnya pada kasus eh, load reward, lalu load tukar semua, di mana awalnya load reward ini saya tambahkan parameter 3 dan ternyata eh, penamaan metode yang seperti itu secara konsep mungkin terlihat rapi, tapi ternyata pada implementasi dengan HTML, konsep dari overloading yaitu penamaan metode yang sama namun perbedaan di parameter itu tidak bisa diterapkan. Lalu oleh karena itu pada sequence diagram dan source code final, penamaan metode itu dibuat secara lebih eksplisit dan juga dipisahkan sesuai fungsi masing-masing. Misal untuk memuat daftar semua tukar, lalu untuk memuat tiga tukar, dan juga memuat detail sesuai ID, dan memproses redeem tukar itu sendiri. Nah, selain itu, di source code final juga adanya detail tambahan yang semua tidak terlihat di diagram seperti validasi tambahan dan juga pencegahan adanya aksi yang berulang. Yang mana hari ini dilakukan karena tukar poin ini sendiri bersifat transaksional sehingga sistem ini perlu menjaga keamanan proses dan memastikan poin serta kode penukaran itu tetap konsisten dan bisa dilakukan penukaran pada masa kontak. Sebagai kesimpulan, sequence diagram pada fitur tukar poin ini sudah menggambarkan alur utama dengan sesuai tepat, dan perbedaan yang muncul terjadi pada penyesuaian teknis implementasi khususnya dari penamaan metode dan penambahan validasi supaya sistem itu bisa lebih stabil dan dilakukan pemeliharaan untuk kedepannya. Untuk sequence diagram dari tukar poin kurang lebih seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.